Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu, mengkaji ilmu para ulama kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas kitab takrib, seperti biasa mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan atau kepercikan berkah ilmunya para ulama salaf kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah, wa khususan ila wal imam Syafi'i wal imam Ar-Rafi'i wal imam An-Nawawi wal imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal imam Ar-Ramli wal imam Taqiyuddin Al-Hisni wal imam Abi Syuja', ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya baru lagi, ya. Pembahasan kitab takrib bab tentang sholat dalam keadaan tidak berdiri, ya. Nanti bisa duduk, bisa juga berbaring. Nah, itu bagaimana ketentuannya nanti kita akan bahas. Insya Allah ada 7 poin insya Allah nanti, ya. Nah, sebelumnya ada Ustaz Zakwan untuk membacakan matannya. Nggak hadir? Atau siapa? Monggo, siapa saja boleh. Ya, ini matan Abi Syuja', ya, atau yang kita kenal dengan takrib halaman 10 kalau di versi Maktabah Syamilah. Ya, silakan Ustaz Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya Allah. Wa man ajaza 'anil qiyam fil qaridati salat jalisan, ya. Wa man ajaza 'anil julusi salat muttaji'an. Ya, titik, udah sampai situ. Ya, ini nama kitabnya, Matan Abi Syuja' atau Al-Musama, nama lainnya itu Al-Ghayah wa Takrib, ya.
Jadi nama kitab takrib itu bisa disebut Matan Abi Syuja juga bisa, atau Al-Ghoyah wat Takrib. Halaman 10. Shot itu sofhah ya. Shot itu singkatan dari sofhah, halaman 10. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah dibacakan matan kitab takrib oleh Ustaz Abdullah. Mudah-mudahan kita dapat berkah kitab takrib ini ya. Amin ya. Untuk pembahasan tentang masalah ini ya, ini perlu kita terjemahkan dulu nggak? Terjemahkan ya, biar tahu artinya ya. Waman ajaza, waman dan barang siapa ya, ajaza yang tidak mampu ya. Anil qiyami berdiri, dari berdiri. Jadi ajaza itu ajuz itu ya, atau orang yang tidak mampu ya. Tidak mampu. Anil qiyami dari berdiri. Fil faridoti pada sholat fardu. Nah ini Pak, ini pembahasan sholat fardu. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, sholat jalisan, maka dia sholat sambil duduk. Sholat maka dia sholat jalisan sambil duduk, dalam keadaan duduk jalisan ya. Ini jadi hal kalau dalam ilmu nahwunya, hal jalisan. Kalau orang Jawa nerjemahnya hale ya, hale linggih gitu ya, lungguh ya. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil julus dari berduduk ya, berdiri nggak bisa, duduk juga nggak bisa, sholat maka dia sholat muttaji'an. Apa itu muttaji'an? Berbaring tapi yang miring ya. Nanti ada ketentuan jamaah, makanya nanti kita bahas ya. Ada ketentuan boleh tiduran tapi bukan miring ya, nanti kita bahas lah ya. Jadi insya Allah hari ini pembahasan tentang matan takrib yang kita baca itu kurang lebih ini 7 pembahasan. Benar 7 itu ya? Ya benar ya, 7 ya. Nanti 1 bicara tentang sholat fardu itu wajib berdiri jika mampu. Terus nomor 2, sholat fardu jika tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk juga berbaring. Nanti ketentuannya kita sebutkan. Batasan menghadap kiblat saat berdiri dan duduk itu apanya yang dihitung menghadap kiblat? Apakah wajahnya atau dadanya atau apanya gitu? Termasuk nanti kalau sambil berbaring apa yang dianggap menghadap kiblat ya. Kemudian sholat sunnah itu boleh duduk walaupun mampu berdiri. Ini bedanya sholat fardu sama sholat sunnah Pak. Kalau sholat fardu Anda masih bisa berdiri itu tidak boleh duduk. Wajib berdiri kalau masih bisa berdiri ya. Boleh duduk itu kalau nggak mampu. Tapi kalau sholat sunnah Pak, walaupun sehat mampu berdiri, duduk sholat sunnah nih, sholat tahajud atau sholat duha itu tidak apa-apa gitu. Ini bedanya sholat fardu sama sholat sunnah. Kalau sholat fardu tadi tidak boleh, nunggu dia nggak mampu berdiri baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Nanti kita baca fatwanya. Terakhir itu apakah pahalanya berkurang kalau sholatnya itu sambil duduk? Misalnya kalau yang berdiri dapat 100, apakah yang duduk dapat berapa? Setengahnya atau gimana? Nanti kita bahas ya. 7 poin ya, mudah-mudahan selesai. Poin pertama, sholat fardu itu wajib berdiri jika mampu. Ini berdasarkan fatwa dari Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 3 halaman 258 ya, saya akan bacakan ya. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah ilmunya Imam Nawawi. Amin. Amma hukmul mas'alah, kata Imam Nawawi, adapun hukum masalah ini, fal qiyamu fil faraidi fardun bil ijma'. Berdiri pada saat sholat fardu, faraid itu sholat fardu, sholat 5 waktu. Itu hukumnya fardun bil ijma', wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi Pak, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berdiri itu pokoknya wajib hukumnya Pak ya, selama kita masih mampu ya. Sampai-sampai disebutkan la tasihhu as-sholatu minal qadiri alaihi illa bihi. Tidak sah Pak sholat seseorang padahal dia masih mampu berdiri gitu ya, padahal masih mampu berdiri kok dia duduk, itu tidak sah ya.
illa bihi, kecuali pokoknya dengan berdiri. Itu harus berdiri kalau masih mampu. Al-qadir itu mampu. Nah, ini fatwa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi mewakili mazhab Syafi'i. Bahkan ijma 4 mazhab. Ya. Pokoknya kalau salat wajib, kalau masih bisa berdiri, wajib berdiri. Nah, sekarang poin yang kedua. Salat fardu jika tidak mampu berdiri, ya, maka boleh duduk. Di sini Pak, jika tidak mampu berdiri. Tidak mampu ini bagaimana batasannya? Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar, pokoknya tidak mampu itu betul-betul Anda itu merasa kesulitan untuk berdiri. Misalnya karena sakit, Pak. Pak Ustadz, saya punya tetangga, dia dari rumah ke masjid bisa berdiri jalan. Dia bisa berdiri jalan. Tapi sampai masjid, dia sholatnya duduk. Nah, yang seperti ini bagaimana hukumnya? Kembalikan ke dia, Pak. Tolong ditanyakan kepada dia, Pak, sebetulnya Anda itu kalau sholat berdiri itu masih bisa nggak? Tanyakan dulu, Pak. Kalau dia bilangnya cengengnya, sebetulnya sih bisa, ya. Cuma saya agak sakit. Ya. Kalau yang seperti ini, Pak, kata para ulama, wajib tetap berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh. Orang dari rumah ke sini jalan kaki dia, berdiri bisa kok. Nah, yang seperti ini mohon maaf, dalam mazhab Syafi'i wajib berdiri, Pak, wajib. Tidak sah kalau duduk sambil duduk, karena masih bisa berdiri. Kalau dia ditanya orang, Pak, beneran Anda tidak bisa berdiri? Iya bener, saya jalan dari rumah ke masjid memang bisa, Pak, tapi berdiri lama di saat sholat tuh nggak bisa, betul-betul sakit gitu. Misalnya gitu, jawabannya gitu, dalam hatinya betul-betul jawabannya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu baru boleh. Silahkan duduk, pokoknya batasannya betul-betul tidak mampu. Jangan pura-pura tidak mampu. Paham ya maksud saya ya? Jadi tolong ini, karena ini masalah wajib berdiri ini harus betul-betul dipahami. Tidak mampu itu bukan pura-pura nggak mampu. Dicoba dulu berdiri bisa nggak. Kalau masih bisa berdiri, wajib Pak berdiri. Ya, tidak boleh duduk. Hati-hati nih. Dalilnya itu hadis Sahih Bukhari, Pak. Apa hadisnya? Nabi pernah bilang kepada sahabat Imran gitu ya. Nabi bilang apa? Sholli qa'iman. Imran, wajib sholat berdiri. Ini perintah dari Nabi. Maka hukumnya wajib. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak mampu, nah ini kalau kata Nabi, kalau betul-betul tidak bisa berdiri baru duduk gitu. Kalau masih bisa berdiri harus tetap berdiri. Ini hadis Bukhari seperti itu disebutkan. Nah, sekarang kita lihat Pak, fatwa dari Imam Nawawi masih di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal ahkamu fa ajma'atil ummatu. Adapun masalah hukum ini ya, maka para ulama atau umat Islam itu sudah sepakat. Ajma'at itu sudah sepakat ala anna man ajaza 'anil qiyami fil fardhu, yaitu sesungguhnya orang yang tidak mampu berdiri pada salat fardu, shallaha qa'idan wala i'adata 'alaihi, maka dia salat sambil duduk, wala i'adata 'alaihi, tidak ada yang namanya diulangi. Pokoknya dianggap sah salat sambil duduk, yang penting tidak mampu berdiri. Pokoknya batasannya itu betul-betul tidak mampu berdiri. Ya. Kemudian langsung saja poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini, sholat fardu jika tidak mampu duduk gimana? Nah, ini kan urutannya. Pertama tadi wajib berdiri. Kalau berdiri tidak bisa, duduk. Ya. Kalau duduk tidak bisa, maka ini kita bahas berbaring. Berbaring itu maksudnya tiduran. Tapi untuk tiduran ini Pak ada 3 cara. Ini misalnya kasusnya orang yang sakit ya, berdiri tidak bisa, duduk juga nggak bisa. Maka kasusnya kata Imam Nawawi ada 3 cara. Pertama, al-awwal.
Al-awwal as-sahihu al-mansusu fil wal buwaiti. Yang pertama yang benar atau yang dinaskan dalam kitab dan kitabnya Imam Al-Buwaiti ya. Al-Buwaiti ini siapa Pak? Muridnya Imam Syafi'i ya. Imam Al-Buwaiti. Ada lagi nanti Imam Al-Muzani dan lain-lain. Yattaji'u ala janbihi al-aymani mustaqbilan biwajihi wa muqaddami badanihi al-qiblata kal mayyit fi lahdihi. Jadi posisi pertama Pak, seperti ini gambarnya. Kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaringnya seperti ini tidurannya. Bahasa Arabnya itu muttaji'an tadi loh. Yattaji'u, tidur miring. Dan miringnya kata Imam Nawawi ala janbihi al-aiman, ke arah sebelah kanan. Ini gambarnya tadi itu, ke arah sebelah kanan. Kemudian apa lagi? Mustaqbilan biwajhihi wa muqaddami badanihi al-qiblata. Apa itu? Wajib menghadap kiblat dengan wajah dan badannya. Berarti nah ini orang yang sholatnya miring ke kanan ini, wajahnya sama badannya itu wajib menghadap kiblat. Berarti kepalanya di mana, Pak? Iya, utara sana ya, utara. Kepalanya di sana, kakinya di sana. Makanya tadi Imam Nawawi bilang kal mayyit fi lahdihi, seperti mayit di liang lahat kubur itu kan posisinya gitu, miring ke kanan mengarah kiblat. Kepala di utara, kaki di selatan. Ini posisi pertama. Ya, kalau tidak bisa duduk maka sholatnya sambil tiduran cuma miring ke kanan. Pak Ustadz, mohon maaf, saya ada bisul di sebelah kanan, nggak bisa miring ke kanan misalnya, gimana? Tadi fatwanya masih ada lanjutannya. Fa'ala hadza law ittaja'a ala yasarihi sahha. Seandainya ada yang miringnya itu ala yasarihi, apa yasar? Ke kiri. Berarti kalau ke kiri kepalanya supaya menghadap ke kiblat harus di sono, dibalik ya. Kebetulan tadi karena sakit bisulnya di sebelah kanan, nggak bisa miring kanan, ya sudah miring ke kiri. Berarti kepalanya harus diputar dulu, taruh di sebelah selatan, kakinya di utara, supaya wajahnya itu pas miring ke kiri menghadap ke kiblat. Pak, begitu, harus begitu. Ya, cuma Imam Nawawi bilang wakana makruhan, hanya saja posisi yang miring ke kiri itu makruh. Ingat ya, makruh itu bukan haram, bukan dosa, bukan. Maksudnya itu lebih afdalnya ya miring ke kanan gitu. Ya tadi ini posisi yang afdal itu seperti ini, miring ke kanan. Ya, usahakan seperti ini. Ya. Biasanya kalau di rumah sakit ini yang repot, karena kita tidak mungkin tuh geser-geser posisi tempat ranjangnya itu ya. Nah, lalu bagaimana? Sebetulnya ada solusi yang kedua. Nah ini. Bahkan sampai 3 nanti ya, sampai 3. Pokoknya yang pertama tadi ingat-ingat Pak ya, miring ke kanan. Ini yang paling afdal. Yang kedua, wathani annahu yastalqi ala qafahu wa yaj'alu rijlaihi ilal kiblati wa yad'u tahta ra'sihi syai'an liyartafi'a. Nah, jadi dia tiduran ala qafah. Qafah itu ini belakangnya. Jadi ngadepnya ke atas, Pak. Ngadepnya ke arah atas. Cuma begini, wa yaj'al rijlaihi ilal kiblat. Dia harus menjadikan kedua kakinya itu ke arah kiblat. Berarti di mana kepalanya? Kepalanya di sana, kepalanya ya. Kepalanya di sana, kakinya ke sana. Biar ngarah ke arah kiblat. Ini posisi kedua. Kalau tadi miring ke kanan, kepala di sana, kaki di sana. Sekarang kalau nggak bisa, ya udah, kepalanya di sana nggak apa-apa, kakinya di sana tidak apa-apa. Pokoknya kakinya mengarah kiblat. Tapi satu lagi, wa yad'u tahta ra'sihi syai'an liyartafi. Apa itu? Meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Bantal ya. Atau duit boleh nggak? Ya kalau duitnya banyak silakan. Orang kaya bantalannya pakai duit. Ya pokoknya bantal lah ya.
Supaya apa? Liar tafe, agar kepalanya itu agak tinggi dan dia menghadap ke kiblat dengan wajahnya. La ila sama, tidak boleh menghadap ke langit, nggak boleh ke atas. Jadi ya gini, anggaplah ini kakinya itu ke arah kiblat Pak ya. Kalau ini kepalanya tadi di mana? Timur ya. Ya. Ini kepalanya harus diganjel dengan bantal. Supaya apa? Supaya wajahnya ini menghadap ke kiblat. Ya, gitu ya. Supaya menghadap ke kiblat. Kenapa dari tadi kok kita nyebut ke kiblat? Karena menghadap kiblat itu hukumnya syarat sah sholat. Dulu kan sudah kita pelajari itu di awal-awal pertemuan bab sholat. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Makanya posisinya walaupun sambil duduk tiduran tetap harus menghadap kiblat. Karena orang yang tidak menghadap kiblat sholatnya tidak sah. Gitu. Itu syarat sah Pak, menghadap kiblat itu. Makanya kalau tiduran gimana? Ya tadi diganjel supaya menghadap kiblat. Sampai sini paham ya? Ya. Coba ulangi. Tadi posisi tiduran yang pertama kalau bisa miring ke kanan, kepalanya di mana? Di utara, kaki di selatan, menghadapnya kiblat, wajahnya dan badannya. Posisi yang kedua ini tiduran, kepalanya di timur atau kakinya di kiblat ya, barat, cuma diangkat kepalanya diganjal dengan bantal supaya menghadap kiblat. Nah, itu posisi yang kedua ya. Kalau di rumah sakit pas posisi seperti itu ya sudah, tidak apa-apa pakai posisi yang seperti ini. Sekarang yang ketiga, wasalif. Kalau yang ketiga ini yattaji'u ala janbihi wa ya'tifu asfala qadamaihi ilal qiblah. Jadi ini dia posisinya kayak posisi nomor 1 Pak. Seperti posisi nomor 1, yaitu yattaji'u ala janbihi, miring ke kanan atau ke kiri. Cuma kalau tadi kan kepala di sana ya, atau kepala di sana. Yang afdal tadi kepala di sana ya, miring ke kanan ya, seperti orang mayit di kuburan. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak apa-apa. Kepala di sana tidak apa-apa. Dia miring seperti ini, kepala di sana, tapi kaki, nah ini ya, wa ya'tifu asfala qadamihi ilal qiblah. Jadi dia arahkan itu asfal qadamaihi. Asfal itu apa? Ini loh, bawahnya kaki dia, telapaknya itu ilal kiblah. Berarti ya tadi kakinya ke arah kiblat gitu. Mungkin ini kondisinya orang yang tadi Pak ngadep sini nggak bisa. Bisanya kepalanya di sana, kaki di sana. Cuma nggak bisa diganjel bantal. Mungkin bisul di belakang misalnya, bisulnya di belakang. Ya dah dia miring ke kanan, ya kan nggak ngadep kiblat itu ya. Nggak ngadep kiblat tuh, dia miring ke kanan atau ke kiri nggak ngadep kiblat, nggak apa-apa. Yang penting kakinya tadi telapak ya, asfal qadamaihi itu ilal kiblah. Yang penting kakinya menghadap ke kiblat. Ini difatwakan oleh Imam Al-Ghazali dan gurunya. Imamul Haramain itu gurunya Al-Ghazali dan juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Basit. Ya, cara ketiga ini paling mentok ya. Paling mentok lah ya. Yang penting kaki menghadap ke kiblat. Coba ulangi. Pertama urutannya berdiri dulu ya. 1, wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri 2, sambil duduk. Oh iya, saya lupa tadi. Duduk itu Pak, kata Imam Taqiyuddin, la yata'ayyan liqu'utihi hay'atun. Posisi duduknya bebas. Ada yang bilang afdolnya iftirash, ada juga yang bilang afdolnya duduk sila. Terserah, bebas ya. Misalnya ada orang tuanya sholat sambil duduk sakit gitu ya, boleh sambil duduk iftirash. Tahu iftirash ya? Duduk tahiyat awal dulu, tasyahud awal rakaat kedua, itu namanya duduk iftirash. Boleh seperti itu. Kalau nggak bisa juga boleh duduknya seperti Anda itu apa namanya? Tarobu ya, sila ya, tarobu. Bebas, la yata'ayyan, tidak ditentukan gitu. Liqu'utihi hay'atun, untuk masalah duduknya posisinya bebas ya. Cuma ada yang bilang iftirash lebih afdol, tapi ada juga yang bilang tarobu itu lebih afdol ya. Khilaf. Terus yang ketiga,
Kalau berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa. Ketiga apa tadi? Berbaring. Yang mana ini berbaringnya? Miring ke kanan, kepala di utara, kaki di selatan. Ya. Kalau nggak bisa juga, boleh nggak kepalanya di sana? Boleh, dibalik ya, kepala di sana, kaki di sana, tetap menghadap ke kiblat. Ya. Terus apalagi kalau nggak bisa? Kepalanya di sana, telentang, kepala di timur, kaki di barat, tapi diganjal kepalanya. Ya. Kalau nggak bisa juga, bebas, miring kanan kiri, yang penting kaki ke arah kiblat gitu. Dan mudah-mudahan bisa diingat-ingat ya, dihafal. Karena ini posisi yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Baik, sekarang poin yang keempat ya. Batasan menghadap kiblat kalau sholatnya itu sambil berdiri dan duduk, itu kata bukan Imam Nawawi, Nihayatul Zain siapa? Syekh Nawawi ya, mirip sih ya. Kalau tadi Imam Nawawi Al-Majmu', kalau ini Syekh Nawawi dari Banten, ulama kita Indonesia ini ya. Beliau bilang, Pak, wal istiqbalu yakunu bisodri hakikotan fi hakil qaimi wal jalis. Jadi kalau Anda salatnya sambil berdiri dan duduk, Anda dianggap menghadap kiblat itu yang penting dodone, dadanya. Penting itu dadanya. Makanya kepala itu ke bawah boleh, ke depan boleh, ke atas boleh, atau ke kanan kiri silahkan. Misalnya karena sakit, dia mohon maaf ya, mungkin karena cacat, miring terus kepalanya ya. Tidak apa-apa. Karena yang dianggap menghadap kiblat itu yang penting apa? Soder. Nih, bidang dada bagian depan kita ini yang penting menghadap ke kiblat. Gitu. Ya, cuma tadi afdolnya wajah itu menghadap ke arah tempat sujud, menghadap ke tempat sujud yang afdol itu. Ya. Yang penting dianggap menghadap kiblat itu adalah dada. Kalau Anda Pak dadanya itu enggak ke kiblat, itu enggak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah. Wajib menghadap kiblat dengan soder. Itu kalau posisinya berdiri dan duduk. Sekarang poin yang kelima. Lah kalau posisinya tadi yang berbaring tadi dikatakan kiblat bagaimana? Ya tadi posisinya masing-masing beda-beda ya tadi ya. Misalnya ini, wa yakunu al istiqbalu bil wajhi wa muqaddamil badani fi haqqil muttaji'i. Ya, tadi yang kita sebutkan Pak. Yang miring ke kanan atau ke kiri, yang kepalanya tadi di utara sama atau kepalanya di sono ya. Pokoknya dibolak-balik terserah ya. Itu dianggap menghadap kiblat bil wajhi wa muqaddamil badan. Apa itu? Wajahnya juga wajib menghadap kiblat, sama bagian badan depannya itu ya maksudnya dada juga menghadap ke kiblat gitu. Paham? Tadi loh yang miring kanan kiri tadi. Ya, wajib itu menghadap kiblat itu wajah dan dadanya gitu. Karena posisi kepalanya di sono atau di sebelah sana. Terus apalagi? Wa yakunul istiqbal bil wajhi wal akhmasaini fi haqqil mustalqi. Ya. Tadi yang kalau kepalanya di sana, ya, yang kepalanya di sana, yang kakinya di kiblat, maka yang wajib menghadap kiblat itu bil wajhi wal akhmasaini. Apa? Satu, wajah. Gimana tadi biar menghadap kiblat? Diganjel bantal, makanya wajah wajib menghadap kiblat. Wal akhmasaini. Tuh, ujung kaki kita. Ujung kaki kita itu namanya akhmasaini, ya. Harus telapak lah anggaplah menghadap ke kiblat. Jadi dua yang harus menghadap ke kiblat. Wajah yaitu dengan diganjal, satu lagi kakinya gitu, ya. Jangan mengkangkang kanan kiri ya, jangan. Itu fi haqqil mustalqi namanya. Mustalqi itu yang tidurnya tadi posisi berbaring ya. Ya. Itu batasan menghadap kiblat jika sholatnya tadi sambil berbaring. Jadi intinya posisi itu tetap harus menghadap kiblatnya. Cuma beda-beda tata cara menghadap kiblatnya. Poin yang keenam, masih ada waktu ya. Sholat sunnah. Sekarang sholat sunnah Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi itu pembahasan sholat fardu, tidak boleh duduk, tidak boleh tiduran kalau masih mampu berdiri, ya kan? Kalau masih mampu berdiri tidak boleh duduk. Kalau sholat sunnah jamaah itu boleh duduk walaupun
nih catat nih, walaupun mampu berdiri. Enak nih Pak, Anda sholat tarawih nih, wah, mungkin saking capeknya 20 rakaat, kan kita masih bisa berdiri kan ya, berdiri mampu, orang sehat-sehat semua. Tapi pengen duduk itu boleh Pak, karena sholat sunnah. Nah, ini kita baca fatwanya. Al-Imamun Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya juzu fi'lun nafilati qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyami bil ijma'. Jadi para ulama sepakat boleh melakukan sholat sunnah, nafilah itu sholat sunnah, qa'idan sambil duduk ma'al qudrah, padahal dia itu masih bisa 'alal qiyam, berdiri. Nah, dia sengaja duduk ya, padahal masih bisa berdiri. Itu tidak apa-apa Pak. Sudah ijma' para ulama boleh. Ya, sudah disepakati boleh. Berbeda kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu kalau masih bisa berdiri wajib berdiri, nggak boleh duduk Anda. Wajib berdiri kalau masih bisa berdiri untuk sholat 5 waktu itu. Nah, ini khusus sholat sunnah. Ya, Bapak Ibu, khusus sholat sunnah. Anda sholat duha, Anda sholat tahajud, pingin banyak rakaatnya, sengaja duduk boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, karena sholat sunnah. Terakhir, setelah ini kita tanya jawab. Apakah pahalanya berkurang kalau orang itu sholatnya sambil duduk? Dibagi dua. Pertama, kalau sholat fardu, sholat sunnahnya sambil duduk karena ajis. Apa tadi? Ajis itu tadi apa? Karena tidak mampu. Ini ya, sholat 5 waktu ini Pak. Karena nggak mampu, karena sakit tadi, dia duduk. Itu pahalanya tidak berkurang. 100% sama seperti pahalanya orang yang sambil berdiri. Ini berlaku sholat fardu dan juga berlaku sholat sunnah. Yang penting ajis. Sholat sunnah itu taraweh, tapi dia sakit berdiri, tidak bisa. Ya, berarti kan dia duduk karena sakit kan? Berarti karena ajis tadi, karena nggak mampu berdiri. Dia sholat sunnahnya duduk. Tapi ada apa namanya ya? Sebabnya yaitu ajis, karena tidak mampu. Yang seperti ini Pak, walaupun duduk, walaupun tiduran, pahalanya 100 sama seperti orang yang berdiri. Nah, itu fatwanya nih, kata Imam Nawawi disebutkan begitu. Walau sholat nafilah qaidan aw mutajjian lil ajzi anil qiyam wal qud fa thawabu thawabul qiyam bila khilaf. Pokoknya sama seperti pahala yang berdiri. Yang penting ajis. Begitu juga sholat fardu ya sama. Kalau ajis sama. Fa inna thawabaha thawabul qaim bila khilaf. Intinya pahalanya sama. Yang penting tadi dia duduknya itu karena apa? Tidak mampu. Tapi, nah ini kalau tadi kan sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Pokoknya dia duduk aja. Berarti kan tanpa ajis ya, tanpa adanya ketidakmampuan. Masih mampu intinya, masih mampu berdiri tapi sengaja duduk. Boleh nggak tadi sholat sunnah? Boleh. Ya, kalau sholat fardu boleh nggak? Tidak boleh, ya, karena harus ketidakmampuannya harus ada di situ ya. Nah, untuk sholat sunnah Pak, yang tadi saya sebut boleh duduk walaupun Anda bisa berdiri, itu dapat setengah Pak. Rugi. Sholat tarawih ini atau sholat duha, Anda mampu berdiri, masih bisa berdiri, tapi pengen duduk kan boleh kan tadi sholat sunnah duduk. Itu pahala Anda karena dia duduk, dan duduk Anda itu tidak pakai ajis tadi ya, sebetulnya masih bisa berdiri ya, dia duduk gitu, maka thawabuha yakunu nisfa thawabil qaim. Pahala orang yang duduk itu dapat setengah pahalanya orang yang sholat sunnahnya berdiri. Berarti kalau ada 2 orang yang ini dua-duanya sehat, Yang satu sholat duhanya berdiri, yang satu sholat duhanya sambil duduk, padahal sama-sama sehat. Maka yang berdiri tadi dapat 100, yang duduk dapat 50, setengahnya. Rugi nggak ya? Rugi, karena Anda masih mampu berdiri. Tapi ya boleh-boleh aja kan, sholat sunnah gitu, ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Coba mohon dibacakan Ustaz Abdullah. Li hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu qol. Ya, hadits Imran bin Husain
Imran ya. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما Qala ya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. من صلى قائما فهو أفضل Ya. ومن صلى قائدا فله نصف Ajril أجر القائم ya. ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. Rawahu Al-Bukhari. Ya, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah, hadis ini hati-hati ya. Ini bukan berkaitan dengan sholat fardu. Hadis Bukhari yang ini itu tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Ini kaitannya dengan sholat sunnah yang tadi mampu berdiri tapi dia duduk. Makanya jangan salah paham ya. Man sholla qa'iman fahuwa afdal wa man sholla qa'idan. Siapa yang sholatnya sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia dapat setengahnya pahalanya orang yang berdiri. Berarti kalau yang berdiri 100, yang duduk 50. Wa man sholla na'iman. Na'iman itu yang tiduran tadi loh. Yang terserah tadi posisinya ada banyak tadi ya. Yang sambil tiduran na'iman itu bukan merem gitu ya. Maksudnya berbaring gitu. Falahu nisfu ajril qa'id. Dia dapat pahala setengahnya yang duduk. Yang duduk tadi dapat 50, Pak. Setengahnya lagi 25 ya, dapat 25. Ini kalau sholat sunnah yang tadi dilakukan karena sebetulnya masih bisa berdiri atau masih bisa duduk, cuma dia pengen duduk atau dia pengen tiduran. Ya, ya rugi itu ya, gitu. Ingat ya, hadis ini jangan dipakai sholat fardu. Karena kalau sholat fardu pahalanya sama, yang duduk, yang tiduran itu pahalanya sama seperti orang yang berdiri untuk sholat fardu. Hati-hati. Hadis ini hanya berlaku untuk sholat sunnah yang tadi walaupun bisa berdiri boleh duduk, boleh tiduran. Ya, makanya pahalanya setengah-setengah itu kurang ya. Yang berdiri 100, yang duduk setengahnya berarti 50, yang tiduran berbaring setengahnya lagi. Nisfu ajril qa'id berarti 25 ya, gitu ya. Ya, jadi Pak, Bu, sholat itu ternyata pahalanya itu yatafawat. Apa itu yatafawat? Beda-beda nilainya. Ini menunjukkan sholat kita itu yang kita lakukan setiap hari. Misalnya sholat fardunya, bisa jadi sholat duhur kita nilainya 100, tapi nanti mungkin asar atau maghribnya bisa berkurang, tergantung kesempurnaan sholat. Ya, barangkali Anda di sholat asar atau maghribnya nggak baca doa iftitah atau nggak baca surat-suratan. Nah, kalau surat jadi makmum enggak ya, atau tidak membaca tasbih, ruku, sujud, kan tetap sah, tapi nilai sholatnya berkurang. Makanya dulu kita sampaikan, walaupun hukumnya sunnah, tetap Anda lakukan dalam sholat, karena itu menentukan pahala sholat. Ya, berdasarkan hadis ini tuh, sholat itu nilainya yatafawat, berbeda-beda. Ya. Sampai Nabi bilang nisfu tadi itu ya, berarti yatafawat nih. Tapi ingat ya, hadis ini berlaku untuk sholat sunnah. Kalau sholat fardu jangan bilang, Bapak sakit ya, sholatnya duduk ya, Anda dapat setengah Pak. Jangan. Pokoknya yang duduk karena sakit sholat fardu, pahalanya sama 100% seperti yang sambil berdiri. Paham ya Pak ya, Bu ya, paham ya? Ya pokoknya hadis ini hanya berlaku untuk sholat sunnah tadi itu. Dah, wallahu a'lam bis-shawab. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira hari ini itu saja pembahasannya. 7 poin ini alhamdulillah sudah kita selesaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, padahal masih bisa mampu berdiri ya. Ya, bagaimana hukumnya itu? Ya. Baik, bagus. Yang sholat di pesawat itu punya masalah 2. Satu tadi, dia nggak mau berdiri. Kedua, arah kiblatnya. Jadi ada 2 masalah nih Pak, kalau Anda sholat di pesawat atau kereta atau bisnya. Yang pertama, berdiri. Kan wajib tadi sholat fardu, sholat 5 waktu wajib berdiri kan? Maka sebetulnya orang yang naik pesawat atau naik kereta itu sholat fardunya harus berdiri karena mereka sehat semua. Wajib berdiri Pak. Pak Ustadz,
saya duduk waktu itu. Gimana? Maka sholat Anda itu namanya sholat lihurmatin waktu. Sampai rumah harus dikodok, harus diulangi. Karena nggak sempurna. Nah ini hati-hati nih yang umroh atau yang naik pergi haji itu ya. Kan Anda sholat fardunya sambil berdiri misalnya Pak. Itu Pak berarti Anda itu lihurmatil waktu doang itu. Hanya untuk sekedar menghormati waktu sholat. Nggak sempurna karena wajib berdiri, harusnya berdiri. Nanti sampai tujuan Anda kodok yang di pesawat tadi. Gitu Pak ya. Itu satu. Pak Ustadz, berdiri saya bisa. Berdiri saya bisa, alhamdulillah. Termasuk saya Pak, waktu umroh itu saya bisa berdiri. Karena waktu itu disediakan tempat di belakang, walaupun kecil, kita gantian ya. Sholat di belakang sambil berdiri bisa, alhamdulillah. Di kereta juga bisa. Waktu itu saya pernah pulang ke Semarang ya. Itu ada di bagian gerbong keberapa itu kita minta izin sholat sambil berdiri, bisa Pak. Kalau mau berusaha itu nyari bisa sebetulnya. Cuma kita malas kadang-kadang. Bisa berdiri. Cuma ini kan masalah pertama sudah terlewati nih, bisa berdiri. Yang kedua, tidak bisa menghadap kiblat Pak Ustadz. Karena menghadap kiblat kan wajib, ya kan? Syarat sah kan wajib. Kalau Anda nggak bisa menghadap kiblat juga, misalnya karena pesawat, kalau pesawat mah nggak mungkin belok-belok ya. Kalau kereta misalnya Pak, kalau kereta belok-belok, maka sholat Anda itu tetap dinamakan lihurmatil waktu. Artinya harus kodok nanti. Karena Anda hanya bisa berdiri menghadap kiblatnya bermasalah. Paham? Ya. Tapi kalau pesawat insya Allah bisa kiblat. Karena pesawat tuh nggak belok-belok ya. Dia kan lurus terus ya. Berarti Anda bisa nanya ke pramugarinya atau siapa atau pakai alat, oh kiblatnya ke sana. Insya Allah pesawatnya itu nggak akan belok-belok, mampir ke sawah nggak mungkin ya. Pokoknya lurus terus. Nah, berarti berdiri bisa, menghadap kiblat bisa. Kalau seperti ini berarti sah, tidak ada kodok-kodokan. Gitu aja. Pokoknya perhatikan dua ini Pak kalau sholat di kendaraan. Berdiri sama menghadap kiblat. Kalau salah satu dua ini nggak terpenuhi, berarti Anda itu lihurmatil waktu pokoknya. Kemarin kita udah bahas ya salat lihurmatil waktu ya. Ya, berarti Anda wajib mengulangi gitu. Paham? Sudah terjawab? Alhamdulillah gitu. Siapa yang dulu sholat di pesawat atau di kereta sambil duduk? Tidak dikodok, ngaku aja. Tidak apa-apa. Itu mazhab Hambali sebetulnya. Kalau Anda umroh atau pulang kampung, ya, sholatnya sambil duduk di pesawat atau di kereta, dan Anda nggak mengkodok Pak itu Hambali itu Pak. Mazhab Hambali itu. Ya. Nah, makanya kalau sudah tahu ilmunya, sebaiknya amalkan saja mazhab Syafi'i ya. Yang tidak bisa berdiri atau tidak bisa menghadap kiblat, tetap sholat tapi wajib dikodok, diulangi kalau sudah sampai gitu. Paham ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, silakan. Gimana kalau orang yang kerja di kapal bulan-bulan itu kan nggak bisa menghadap kiblat? Apakah termasuk Di kapal kenapa nggak bisa menghadap kiblat? Pertama mungkin niatnya bisa menghadap kiblat, tapi begitu kapal jalan kan. Oh, gini aja. Misalnya di rakaat pertama Anda masih yakin bisa menghadap kiblat. Di rakaat kedua itu seandainya Anda tahu dia itu belok kanan kiri, kata Imam Nawawi itu dia boleh bergeser. Misalnya nih Pak, saya berdiri di kapal nih, kiblatnya gini, dia masih ke depan terus jalannya. Tiba-tiba kapalnya itu ke kanan, maka Anda kan ngikutin ke kanan, itu kitanya yang bergeser. Gitu aja, boleh. Kalau di dalam kamar kan nggak bisa melihat haluan kita. Iya, itu susahnya ya. Imam Nawawi bilang begitu tuh mungkin karena di perahu ya zaman dulu ya. Kalau ini kapal gede kan nggak kerasa ya, di dalam ya. Iya, kalau pesiar gede banget ya. Lalu gimana ini statusnya gitu ya? Maka yang seperti ini untuk berhati-hati sebaiknya adalah di kodok. Sholat yang Anda lakukan selama di pesawat yang ragu aja ya. Tapi kalau Anda yakin sholat duhur sama asarnya misalnya yakin kiblat, maka Anda usah kodok. Tapi kalau sholat yang lain ragu, ini tadi kiblat apa enggak ya misalnya gitu, maka itu sebaiknya dikodok. Karena statusnya dihormati waktu, syarat sahnya nggak terpenuhi menghadap kiblatnya ini, tetap diulang. Tapi ini Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Andai kata memang sebagian dari kita itu kesulitan untuk menjalankan mazhab Syafi'i, sebetulnya boleh mengamalkan mazhab lain itu boleh.
Cuma dalam hal ini kan untuk berhati-hati ya, untuk berhati-hati sebaiknya madzhab Syafi'i saja. NU itu Pak, di ADART-nya itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Ya, tidak harus Syafi'i sebetulnya, bisa Hanafi, Maliki, Hambali dalam keadaan tertentu atau darurat boleh. Ya. Bukan niatnya untuk nyari-nyari yang mudah, bukan. Ya. Niatnya betul-betul lid darurat, tidak masalah. Ya. Pakai Hambali saja, insya Allah tetap sah ya, gitu. Tapi kalau Anda yakin pakai Syafi'i, Syafi'i saja lebih utama ya. Karena madzhab Syafi'i itu apa ya, mantap yang sangat berhati-hati kata guru saya ya. Makanya banyak syarat-syaratnya ya. Agak sulit kadang-kadang. Oh, ada lagi? Oh ya, Pak Disanto Pak. Masalah kodok. Kodok ya. Saya kalau sholat asar itu sebelum asar kan bermakan ya. Sebelum asar, iya 2 rakaat atau 4 rakaat sholat sunnah qobliyah asar. Boleh nggak kan kayak sholat kodok, kodok duhur Di waktu ya kan sholat asar. asar. Oh, sebelum asaran. Ya. Boleh. Bahkan kodok itu di waktu terlarang boleh. Habis asar itu kan waktu terlarang tidak boleh sholat. Pada asar, pada subuh, pas terbit, pas terbenam sama matahari di atas kan waktu terlarang tuh. Untuk kodok sudah pernah kita sampaikan boleh. Ya, apalagi sebelum asar boleh. Tidak apa-apa. Misalnya kodok duhur dulu silakan. Boleh. Sudah terjawab? Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi pertemuan selanjutnya saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita dan keluarga kita semua, untuk anak-anaknya, cucu-cucunya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.